Cirebon dengan keberagaman budayanya memberikan inspirasi bagi batik Cirebon. Dengan latar belakang sejarah yang kaya, mari kita lihat bagaimana batik ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di sini. Batik Cirebon adalah seni tradisional Indonesia yang berasal dari Cirebon, sebuah kota di pantai utara Jawa. Batik ini ditandai oleh warna-warna cerah dan pola yang rumit, sering dipengaruhi oleh campuran budaya Jawa, Tionghoa, dan Islam. Proses pembuatan batik Cirebon dimulai dengan teliti. Pengrajin dengan keahlian yang luar biasa menggunakan lilin sebagai penghalang, menciptakan pola-pola yang memikat. Motif-motif dalam batik Cirebon tidak hanya sekadar desain, mereka membawa makna mendalam, mencerminkan warisan budaya dan nilai-nilai yang diteruskan dari generasi ke generasi. Setiap garis dan warna menceritakan kisah yang unik. Meskipun berakar dalam tradisi, batik Cirebon terus berkembang. Pengrajin dan desainer berinovasi untuk membawa batik ini ke dunia modern. Baik, kita mendalami proses kreatif di balik batik trusmi, dari memilih kain hingga melukis dengan cantik. Para pengrajin dengan teliti mengolah setiap detail, menciptakan karya seni yang unik dan memukau. Mendalami berbagai motif batik trusmi, kita menyingkap makna dan filosofi di balik setiap pola, dari motif alam hingga cerita rakyat. Setiap batik memiliki cerita yang menarik dan kaya makna. Baik, kita saksikan sejarah tentang batik trusmi. Mbah Buyut Trusmi adalah putra dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi yang datang ke Trusmi di samping menyebarkan agama Islam juga untuk memperbaiki lingkungan kehidupan masyarakat dengan mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Pangeran Manggarajati, Bung Cikal, putra pertama Pangeran Charbon Girang, yang ditinggal mati ayahnya ketika Bung Cikal kecil. Kemudian Bung Cikal diangkat anak oleh Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, dan diasuh oleh Mbah Buyut Trusmi. Kesaktian Bung Cikal sudah terlihat sejak masih kecil yang sakti mandraguna. Salah satu kebiasaan Bung Cikal adalah sering merusak tanaman yang ditanam oleh Mbah Buyut Trusmi. Teguran dan nasihat Mbah Buyut Trusmi selalu tidak dihiraukannya, namun yang mengherankan, setiap tanaman yang dirusak Bung Cikal tumbuh dan bersemi kembali sehingga lama-kelamaan pedukuhan itu dinamakan Trusmi yang berarti terus bersemi. Pedukuhan Trusmi berubah menjadi sebuah desa diperkirakan tahun 1925, bersamaan dengan terjadinya Perang Diponegoro. Bung Cikal meninggal ketika menginjak usia remaja dan dimakamkan di puncak Gunung Ciremai. Konon pada akhir zaman akan lahir Raden Adil, titisan dari Pangeran Bung Cikal. Setelah Mbah Buyut Trusmi meninggal, ia digantikan Ki Gede Trusmi, orang yang ditaklukkan Mbah Buyut Trusmi, di mana kepemimpinan Trusmi dilanjutkan oleh keturunan Ki Gede Trusmi secara turun-temurun. Desa Trusmi termasuk wilayah Kecamatan Weru, dan telah dimekarkan menjadi dua yaitu Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon. Situs Ki Buyut Trusmi merupakan peninggalan Mbah Buyut Trusmi terletak di Trusmi Wetan. Bangunannya terdiri dari pendopo, pekuncen, masjid kuno, witana, pekulaha kolam, jinem, makam Buyut Trusmi dan pemakaman umum. Situs Buyut Trusmi dipelihara dan dikelola oleh keturunan dari Ki Gede Trusmi hingga sekarang, yang semuanya berjumlah 17 orang yang terdiri dari 1 orang pemimpin, 4 orang kiai, 4 orang juru kunci, 4 orang kaum pengelola masjid, dan 4 orang pembantu kemit. Acara tradisional yang masih tetap dilestarikan sampai sekarang diantaranya, arak-arakan, memayu, ganti welit dan trusmian atau selawean yaitu acara memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makam Buyut Trusmi adalah makam penyiar agama Islam di Cirebon. Letak makam Buyut Trusmi berada di Desa Trusmi Pleret atau penghasil kerajinan batik Trusmi Kabupaten Cirebon. Ki Buyut Trusmi adalah putra pertama Prabu Siliwangi. Sebelumnya ia bernama Pangeran Walang Sungsang, atau Pangeran Cakrabuana, pendiri Kerajaan Cirebon. Setelah Ki Buyut Trusmi menyerahkan keraton yang sekarang menjadi Keraton Kasepuhan ke Sunan Gunung Jati, Ki Buyut pun pindah ke daerah Trusmi ini pada tahun 1470, dan membangun kompleks ini pada tahun 1481. Keramat Buyut Trusmi sangat dihormati oleh masyarakat setempat, karena Ki Buyut Trusmi dipercaya sebagai sesepuh Trusmi yang sangat berjasa dalam mengembangkan dan mempopulerkan tradisi kerajinan membatik di daerah Trusmi ini. Batik Trusmi dipengaruhi oleh batik pesisiran dan keratonan. Batik pesisiran ditandai dengan warna-warna cerah dan terang, seperti merah,
kuning, hijau, dan biru, serta bermotif bebas yang melambangkan kehidupan masyarakat pesisir, seperti kegiatan masyarakat dan motif flora serta fauna. Sedangkan batik keratonan terlihat pada warna dasar krem, hitam, biru tua, dan coklat soga, bermotif keraton, seperti mega mendung, singa barong, ayam hutan dan beberapa motif lainnya. Trusmi berada di daerah Kabupaten Cirebon, desa yang hingga saat ini telah menjadi sentra bisnis batik, desa tersebut terbagi menjadi dua yaitu Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon. Desa ini terletak sekitar 5 km dari pusat kota Cirebon. Batik Trusmi mulai ada sejak abad ke-14. Asal-muasal Desa Trusmi yaitu suatu daerah di mana saat itu tumbuh banyak tumbuhan dan pepohonan. Pada saat itu ketika para warga menebang tumbuhan tersebut namun seketika itu juga tumbuhan itu tumbuh kembali. Sehingga tanah tersebut dinamakan Desa Trusmi yang berasal dari kata terus bersemi yang akhirnya berkembang hingga saat ini menjadi Desa Batik Cirebon. Asal-usul Desa Trusmi menjadi desa batik adalah ketika pada saat itu Sultan Keraton menyuruh orang Trusmi untuk membuat batik seperti miliknya tanpa diberi contoh batiknya, dia hanya diperbolehkan melihat motifnya saja. Pada saat waktu yang sudah ditentukan orang Trusmi tersebut membawa batik yang sudah ia buat kepada Sultan, lalu dia meminta contoh yang asli dan meminta Sultan untuk membandingkannya, oleh karena batik dia buat sangat mirip dengan aslinya maka Sultan tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang telah dibuat oleh orang Trusmi tersebut. Akhirnya Sultan mengakui bahwa orang Trusmi sangat pandai membuat batik. Orang Trusmi yang membuat batik itu adalah Ki Gede Trusmi, dia adalah salah seorang pengikut Sunan Gunung Jati. Ki Gede Trusmi mengajarkan seni batik sambil menyebarkan agama Islam pada tahun-tahun 1448 sampai tahun 1568. Ilmu seni batik yang diajarkan Ki Gede Trusmi sangat membawa berkah hingga sekarang. Sekian sejarah singkat Desa Trusmi. Baik, mari kita saksikan cara pembuatan batik. Cekidot.